Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ayu Wahyu dari kelas A1 pagi semester 6 Pendidikan Agama Islam, NPM 1801020095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas penelitian kuantitatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama sekali apa itu validitas dan reliabilitas. Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Kemudian validitas dalam penelitian. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketetapan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur, atau uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang kita ukur. Kemudian di sini juga akan saya jelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif memiliki 3 kategori, yaitu metode tradisional, konfirmatif, dan ilmiah. Metode tradisional adalah metode yang digunakan sejak dulu. Metode konfirmatif adalah metode yang digunakan untuk membuat pembuktian atau konfirmasi, dan metode ilmiah adalah metode yang harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Akan tetapi, metode penelitian kuantitatif lebih dikenal sebagai metode penelitian yang berupa angka-angka dan analisis statistik. Dalam hal ini, metode penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode eksperimen dan metode survei. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa proses, diantaranya adalah menyusun instrumen penelitian. Kemudian, instrumen penelitian merupakan alat pengumpul data yang berbentuk teks, angket, atau kuesioner yang didapat dalam proses wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Menurut penentu kualitas dalam sebuah peneliti, pada dasarnya terdapat 2 kategori instrumen yang digunakan dalam penelitian, yakni yang pertama instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti, dan yang kedua instrumen yang digunakan untuk mengontrol objek atau proses yang diteliti. Adapun untuk meneliti pemula, pedoman pemilihan instrumen dapat dilakukan dengan cara yang pertama memakai instrumen yang telah digunakan peneliti sebelumnya, dan yang kedua membuat daftar instrumen sesuai dengan input yang diperlukan dan output yang diperoleh sebagai dasar untuk memilih yang sesuai. Terdapat 3 syarat instrumen penelitian baik digunakan untuk mengontrol dan mengukur variabel, yakni yang pertama akurasi, yang kedua presisi, yang ketiga kepekaan. Adapun menurut Sugiono tahun 2014, instrumen terdiri atas 2 macam, yaitu instrumen teks dan instrumen non-teks. Kedua instrumen ini dianggap baik jika valid dan reliable. Instrumen yang valid merupakan instrumen yang mempunyai validitas internal dan eksternal, sedangkan validitas internal dikembangkan dari teori-teori, sedangkan validitas eksternal dikembangkan dari fakta-fakta empiris di lapangan. Menurut Sugiono tahun 2014, pengujian validitas instrumen terbagi atas 3, yaitu yang pertama pengujian validitas konstruksi. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli, instrumen yang telah dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandasan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Yang kedua, pengujian validitas isi, yaitu pengujian validitas isi untuk instrumen yang berbentuk tes. Dalam dilakukan
dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga, pengujian validitas eksternal, yaitu instrumen diuji dengan cara membandingkan atau untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Kemudian pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara eksternal dan secara internal. Pengujian secara eksternal dilakukan dengan 3 cara, yaitu tes retest atau stability dan gabungan keduanya. Adapun pengujian secara internal dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Kemudian, adapun pengujian secara internal dapat dilakukan dengan menganalisis konsisten butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Yang pertama tadi test retest, yaitu uji reliabilitas dengan test retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Kemudian equivalent, yaitu instrumen yang equivalent adalah instrumen berupa pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua, pada respon yang sama, waktu sama, dan instrumennya yang berbeda. Kemudian gabungan. Pengujian reliabilitas gabungan dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Kemudian yang terakhir, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Kemudian mengapa validitas dibutuhkan dalam suatu penelitian? Validitas dan reliabilitas merupakan syarat pokok bagi alat ukur untuk mengukur variabel-variabel yang ingin diukur penelitian. Validitas digunakan untuk mengetahui ketetapan dan kecermatan suatu instrumen, tes, atau item pertanyaan yang diberikan. Item yang valid adalah item yang dapat mengukur apa yang hendak diukur. Begitulah jika uji validitas dibutuhkan dalam suatu penelitian. Kemudian yang terakhir, mengapa instrumen penelitian kuantitatif perlu diuji validitas dan reliabilitasnya? Karena instrumen memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian. Instrumen berperan dalam proses pengambilan data. Instrumen yang valid dan reliable dapat menghasilkan data yang valid dan reliable pula, sehingga membawa pada kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Begitulah penjelasan mengenai uji validitas dan reliabilitas penelitian kuantitatif. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.